Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Today is the day. Langsung saja pada intinya pada langsung. Di sini saya akan mereview sebuah naskah drama yang berjudul Geger Cigorowek dari Geger Cigorowek karangan Diva Galuh Purba. Di sini saya membuat video ini bukan lain untuk memenuhi tugas saya, yaitu apresiasi drama yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Wahyudin, dan asisten dosennya yaitu Pak Riyandi. Sebelumnya salam kenal dulu, saya Muhammad Fadlan, umur saya 15 tahun dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Baik, langsung saja pada intinya kita langsung masuk pada naskah drama ini. Yaitu Geger Cigorowek. Sinopsisnya terlebih dahulu ya guys ya. Sinopsisnya kasus seorang siswa yang sudah 5 tahun tidak naik kelas dan menyukai kepada seorang guru dia sendiri, yakni Bu Guru Susi, dan menjadi perbincangan hangat bulan-bulanan oleh masyarakat dan warga sekitar sekolah. Bukan lain yakni si Buruy ya guys ya. Si Buruy ini orangnya bodoh, ngeselin, tara mandi. Tidak sih, bodoh, terus suka bercanda, dan ya begitulah anak-anak yang pemalas pokoknya. Terus di sini sekolah membuat kesepakatan untuk si Buruy naik kelas. Kabar baik untuk si Buruy. Tetapi ada persyaratan terlebih dahulu yang harus si Buruy tempuh. Pertanyaannya ini gampang sekali. Citek pokok nama. Yakni harus menjawab pertanyaan dari kepala sekolah. Mau tahu pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu adalah, sebentar saya lupa. Oh iya. Pertanyaannya yaitu harus menebak siapa yang menandatangani naskah proklamasi. Gampang kan menurut kita? Tetapi karena bodohnya si Buruy, dia tidak mengetahui siapa yang menandatangani sebuah naskah itu, dan malah dia menangis. Tapi kepala sekolah tetap acuh dengan apa yang dilakukan oleh si Buruy dan meninggalkan si Buruy yang ada di sekolah. Singkat cerita, kepala sekolah mendatangi rumah kediaman si Buruy untuk berbicara kepada orang tua si Buruy. Kabar gembira untuk mereka, tetapi sama saja seperti si Buruy, yakni mempunyai IQ rendah, karena kan mereka tidak melanjutkan jenjang sekolah, dan mereka pun ingin si Buruy menjawab pertanyaan yang mudah itu. Setelah ada perbincangan antara kedua pihak dari sekolah dan orang tua si Buruy, tentu kepala sekolah pun berpamitan untuk meninggalkan tempat atau kediaman si Buruy. Akan tetapi sebelum mereka berpulang atau kepala sekolah berpulang, dia dicegah terlebih dahulu oleh salah satu warga dari kampung atau tetangganya si Buruy. Sebutlah nama dia Bi Ucu.
Tapi emang Biucu sih namanya. Biucu ini menagih hutang, menuduh kepada kepala sekolah. Menuduh apa itu? Menuduh kepala sekolah itu mengambil uang arisan mereka. Kepala sekolah pun bingung, tidak tahu apa ini. Dia pun tidak mengenal siapa dia Biucu itu. Tetapi Biucu terus saja marah-marah dan ngomel-ngomel kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah pun mendapat belaan dari orang tuanya si Buruy, Mang Amanta dan Bio Popor. Mereka pun membela kepala sekolah dengan kata gini mungkin ya, kata-katanya teh. Ai Biucu, da ini mah bukan kepala juragan tapi kepala sekolah. Salah jalmi meureun. Ih, kata Biucu. Ada henteu nu ieu abi ge apal, pokona mah nu ieu jalmina teh. Abi mah moal salah. Tinggal we ria pisan perhiasana. Itu tuh karena emang kepala sekolah memakai perhiasan yang banyak. Duniawi banget tuh ya. Nah, lanjut dari hasil itu, Bu kepala sekolah pun angkat bicara dan betul, dia itu kepala sekolah dari sekolahnya si Buruy. Alhasil Biucu pun malu ya guys ya, malu. Izin ya Allah, bukan nama dan tentu dia meminta maaf kepada ibu kepala sekolah atas kesalahpahaman ini. Dan ibu kepala sekolah pun memaafkan. Dan ya, dia pun langsung berpamitan kepada mereka berdua, antara siapa itu? Biucu, Mang Amanta, dan Bipopon. Kita tahu tetangga adalah CCTV yang ya begitulah. Dan Biucu pun seperti itu, mendengar omongan antara juragan kepala dan Mang Amanta beserta Bipopon. Dia mendengar si Buruy, kata si Buruy. Dia pun menanyakan si Buruy itu kenapa dan kenapa, tetapi tidak dijawab oleh Mang Amanta dan Bipopon. Malah dia bertanya yang aneh-aneh, menanyakan umur si Buruy. Katanya akan dijodohkan dengan anaknya dia, tetapi tentu saja Mang Amanta dan Bipopon akan menolak karena dia tahu mamanya juga seperti itu. Aneh atau udah aneh pisan, tak apa gitu weh. Dan singkat cerita dia pun pergi, kedua pun berakhir. Singkat cerita, Bipopon dan Mang Amanta menemui si Buruy dan menanyakan siapa yang menandatangani naskah tersebut. Tetapi si Buruy tidak tahu siapa yang menandatangani, malah dia menangis. Dan Bipopon dan Mang Amanta pun malah menyiksa si Buruy karena tidak tahu siapa yang menandatangani. Dia pun melapor kepada kepala sekolah bahwa si Buruy pun tidak tahu siapa yang menandatangani naskah proklamasi ya guys ya. Nah di situ Bu kepala sekolah pun pasrah dan pusing terhadap keluarga si Buruy karena yang super duper barodo, bukan nama barodo, tak hafal karena pengetahuan. Tapi di situ kita tidak bisa menyalahkan keluarga mereka dikarenakan pendidikan mereka pun memang terbilang rendah. Alhasil Bu kepala juragan memberitahu siapa yang menandatangani naskah proklamasi itu. Dan pada akhirnya mereka pun tahu siapa yang menandatangani naskah proklamasi itu. Begitulah guys sinopsis dari naskah Geger Sigorowek.
Amanat yang bisa kita ambil dari naskah ini, kita harus selalu mencari ilmu mumpung kita masih muda, karena mencari ilmu waktu muda ini ibaratkan mengukir di atas batu, sedangkan nanti di masa tua mengukir di atas air. Jadi nggak adaan gitu. Jadi kita harus semangat lah gitu mumpung masih muda. Terus janganlah sombong, jangan selalu berbohong kepada orang tua, kepada siapapun tentunya, dan kita harus rendah hati. Meskipun kita banyak ilmu, kita tetap harus rendah hati. Terapkan ilmu padi. Mungkin itu saja review naskah Geger Cigorowek dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak tutur kata yang tidak enak pada hati Anda dan hati saya mah bisa menerima atuh. Alhamdulillah ya guys ya, kita sudah di penghujung mereview naskah ini, yaitu penutupan. Mungkin cukup sekian review dari saya ini tentang naskah Geger Cigorowek. Apalagi ya, sudahlah, tidak ada apa-apa lagi. Mungkin cukup sekian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.